Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang proses perkembangan Islam di Indonesia. Proses awal penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Ada beberapa sumber sejarah mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Abad ke-7 yang diberitakan dinasti Tang bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Pada abad ke-11 adanya makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1028 di Leran, Gresik, Jawa Timur. Dan abad ke-13 tepatnya tahun 1292 Marco Polo mengunjungi kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan berita dari Marco Polo pada tahun 1292 dan cerita dari Ibnu Battuta yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14, maka diperkirakan agama Islam sudah masuk di Indonesia sejak abad ke-13. Di samping itu, batu nisan kubur Malik Al-Saleh yang meninggal tahun 1297 juga memperkuat bukti-bukti bahwa pada saat itu telah terdapat kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai asal mula Islam masuk ke Nusantara. Islam berasal dari Arab. Hal ini sesuai berita dari dinasti Tang, pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya untuk mengisi bahan bakar kemudian ke Cina. Islam berasal dari Persia. Hal ini karena di Indonesia ada aliran tasawuf seperti di Persia atau Iran. Islam berasal dari India atau Gujarat dengan alasan unsur Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan yang ada di India dan bentuk nisan Malik Al-Saleh menyerupai bentuk batu nisan di India. Selain itu, ada tokoh yang beralasan dari Gujarat. Kelompok ini dipelopori oleh Snokhour Gonje diikuti oleh C.P. Mokwote. R. Akern pendapat ini berdasarkan pada akibat kemunduran dinasti Abbasiyah Baghdad oleh Hulagu pada tahun 1258. Berita Marco Polo tahun 1292, berita Ibnu Battuta pada abad ke-14, nisan kubur Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun awal Majapahit 1297, dan kedatangan Islam hingga terbentuknya masyarakat Muslim di Indonesia sejak abad ke-13 berdasarkan pada ajaran tasawuf yang berasal dari Persia. Islam menyebar di Indonesia melalui cara-cara berikut. Melalui perdagangan Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang Muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ini ternyata tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan dagang. Sebab-sebab Islam mudah berkembang di Nusantara. Syarat masuk Islam sangat mudah. Upacara Islam sangat sederhana. Agama Islam di Indonesia mudah menyesuaikan dengan tradisi Indonesia. Penyebaran Islam dilakukan secara damai, dan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha mempercepat perkembangan Islam. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9, orang-orang Islam mulai bergerak mendirikan perkampungan Islam di Kedah atau Malaka, Aceh, dan Palembang. Pada akhir abad ke-12, kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya mulai merosot karena didesak oleh kekuasaan Kertanegara dari Singasari.
Seiring dengan kemunduran Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubaliknya semakin giat melakukan peran politik dalam mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha abad ke-13, berdiri kerajaan kecil yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut wilayah Aceh. Kemudian pada awal abad ke-15 telah berdiri kerajaan Malaka. Sejak saat itu, Aceh dan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai dan banyak dikunjungi oleh para pedagang Islam dan penduduk dari berbagai daerah. Terjadi interaksi yang akhirnya banyak yang masuk Islam. Setelah pulang ke daerah asal, mereka menyebarkan agama Islam ke daerahnya. Agama dan kebudayaan Islam dari Malaka menyebar ke wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dalam suasana demikian, banyak raja daerah dan adipati pesisir yang masuk Islam. Contohnya Demak pada abad ke-15, Ternate pada abad ke-15, Goa pada abad ke-16, dan Banjar pada abad ke-16. Melalui perkawinan, para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia, ada sebagian di antara mereka yang kemudian menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Perkawinan antara putri bangsawan dan pedagang Muslim akhirnya berlangsung. Perkawinan ini dilakukan secara Islam, yaitu dengan mengucapkan atau menirukan 2 kalimat syahadat. Upacara perkawinan berjalan dengan mudah karena tanpa pentasbihan atau upacara-upacara yang panjang, lebar, dan mendalam. Dalam babat Tanah Jawi, misalnya, diceritakan perkawinan antara Maulana Ishak dan Putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri, sedangkan dalam babat Cirebon diceritakan perkawinan Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran dan mengandung bersamaan dalam pikiran, seperti pada mistik Indonesia Hindu antara lain Hamzah Fansuri, Naruddin Ar-Raniri, dan Syekh Siti Jenar. Yang keempat, melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Setelah menamatkan pelajarannya di pesantren, murid-murid atau para santri akan kembali ke kampung halamannya. Yang kelima, melalui seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi misalnya, seni tari dan peralatan musik tradisional seperti gamelan dipakai untuk meramaikan suasana. Sunan Kalijaga yang sangat mahir memainkan wayang, memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, yaitu memasukkan unsur-unsur Islam dalam cerita dan pertunjukannya. Senjata Pundak Dewa yang bernama Cimat Kalimasada misalnya, dihubungkan dengan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya mengenal agama Islam dan tertarik ingin menjadikan Islam sebagai agamanya. Yang keenam, melalui dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo.
Mereka inilah yang berperan paling besar dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Wali Songo oleh masyarakat Islam di Jawa dianggap sebagai manusia-manusia yang tinggi ilmu agamanya dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Dalam politik Sunan Kudus misalnya, erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan di Demak, dan Sunan Giri pun besar pengaruhnya dalam kekuasaan politik di Hitu. Gelar Sunan yang mereka sandang menunjukkan bahwa kedudukan mereka dapat disejajarkan dengan raja. Adapun para wali yang berjumlah 9 atau wali songo, yaitu sebagai berikut. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, seorang kemenakan dari Permaisuri Kertawijaya, dimakamkan di Ampel atau Surabaya. Sunan Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi, dimakamkan di Gresik. Sunan Giri atau Raden Paku, makamnya di Giri dekat Gresik. Sunan Derajat putra Sunan Ampel, dimakamkan di Sidayu, Lawas. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, seorang putra Sunan Ampel. Sunan Kudus putra Sunan Nguduk, panglima bala tentara para wali yang menyerbu Majapahit. Sunan Muria, seorang pejuang melawan Majapahit, kemudian bertapa, makamnya terdapat di sebelah bawah Gunung Muria. Sunan Kalijaga, yang mempunyai nama asli Raden Sahid, adalah menantu Sunan Gunung Jati di Cirebon. Akan tetapi Sunan Kalijaga menolak untuk tinggal di Cirebon dan akhirnya mengikuti perintah Sultan Trenggana, menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Gunung Jati, orang Pasai, kawin dengan saudara perempuan Sultan Trenggana. Kemudian berhasil menaklukkan Cirebon dan Banten. Makamnya terletak di Gunung Jati sebelah utara Cirebon. Perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Pada masa sebelum datangnya Islam, pusat-pusat pemerintahan kerajaan di Indonesia umumnya memiliki tanah lapang yang luas, atau biasa disebut alun-alun. Di 4 penjuru tanah lapang itu, terdapat bangunan-bangunan penting seperti keraton, tempat pemujaan, dan pasar. Jika dilihat dari sudut arsitektur, masjid kuno beratap tingkat misalnya, beratap 2 yaitu Masjid Agung Cirebon, Masjid Katangka di Sulawesi, Masjid Muara Angke, Tambora, dan Marunda di Jakarta, Masjid beratap 3 yaitu Masjid Demak, Baitur Rahman Aceh, Masjid Jepara, dan Masjid beratap 5 yaitu Masjid Agung Banten. Masjid kuno di Indonesia yang mempunyai atap bertingkat telah mengundang pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa itu merupakan kelanjutan dari seni bangunan tradisional Indonesia lama. Ada beberapa bukti yang mendukung pendapat itu, di antaranya sebagai berikut. Bangunan-bangunan Hindu di Bali yang disebut wantilan atapnya juga bertingkat. Relief yang ada di candi-candi pada masa Kerajaan Majapahit juga terdapat ukiran yang menggambarkan bangunan atap bertingkat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi akulturasi antara seni bangunan tradisional Indonesia dengan seni bangun. Dalam seni ukir dan lukis, terjadi akulturasi antara seni ukir dan seni lukis Islam dengan seni lukis dan seni ukir tradisional Indonesia yang dapat kita jumpai pada bangunan masjid-masjid kuno dan keraton. Ukir-ukirannya yang biasa dipahatkan pada tiang-tiang, tembok, atap, mihrab, dan mimbarnya dibuat dengan pola makara dan teratai. Dalam perkembangan selanjutnya muncul pula seni kaligrafi, yaitu seni melukis indah dengan huruf Arab. Dalam seni tari dan seni musik juga terjadi akulturasi, yakni beberapa upacara dan tarian rakyat. Di beberapa daerah ada jenis tarian yang berhubungan dengan nyanyian atau pembacaan tertentu yang berupa selawat atau selawat kompang.
Bentuk-bentuk tarian itu misalnya permainan dabus dan saudati. Permainan dabus adalah suatu jenis tarian yang menunjukkan kekebalan terhadap senjata tajam dengan cara menusukkan benda tajam tersebut kepada tubuhnya. Tarian ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan Al-Quran atau sholawat Nabi. Permainan ini berkembang di bekas-bekas pusat kerajaan seperti Banten, Minangkabau, dan Aceh. Adapun saudati adalah seni tradisional rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian. Pertunjukan dilakukan oleh 9 atau 10 orang pemuda dengan memukul-mukulkan telapak tangan ke bagian dada. Dalam saudati, pemain juga menyanyikan lagu-lagu tertentu yang isinya berupa selawat atau pujian kepada Nabi. Selain seni tari, juga berkembang seni musik yang berupa pertunjukan gamelan. Pertunjukan ini biasa dilakukan pada upacara Maulud, yaitu peringatan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada peringatan ini, selain dinyanyikan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, juga diadakan pertunjukan gamelan dan pencucian benda-benda keramat. Upacara ini biasanya dilakukan di bekas pusat kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta yang disebut Gerebek Maulud. Upacara semacam ini di Cirebon biasa disebut Pajang Jimat. Upacara ini biasa disampaikan dengan gamelan yang disebut sekaten. Masuknya kebudayaan Islam juga berpengaruh besar terhadap seni bangunan makam. Bangunan makam pada orang yang meninggal terbuat dari batu bata tembok yang disebut cirat atau kijing. Di atas cirat itu, khususnya bagi orang-orang yang penting, didirikan sebuah rumah yang disebut bangunan makam berupa cirat dan cangkup, yang biasanya dihiasi dengan seni kaligrafi, seni tulisan Arab yang indah. Makam tertua di Indonesia yang bercorak Islam ialah makam Fatimah binti Maimun di Leran pada tahun 1082 dan diberi cangkup. Dinding cungkup diberi hiasan bingkai-bingkai mendatar mirip model hiasan candi. Makam lain yang penting antara lain makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai, makam Maulana Malik Ibrahim, dan makam para wali dan sultan yang lain. Akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam dalam aksara dan seni sastra. Dalam perkembangan Islam, kesusastraan Jawa umumnya berbentuk tembang, sedangkan di Sumatera dan Semenanjung Malaka berbentuk tembang dan gancaran. Hikayat yang digubah di dalam tembang disebut syair. Syair yang tertua ditulis tahun 1380, terpahat dalam batu nisan makam seorang Raja Putri Pasai di Minyetujo. Terdiri atas 2 bait yang setiap bait terdiri atas 4 baris. Tulisan yang dipakai dalam kesusastraan Jawa adalah Jawa kuno, sedangkan kesusastraan di Sumatera umumnya ditulis dengan huruf Arab. Hasil karya sastra yang bernafaskan Islam antara lain buku tasawuf yang ditulis oleh Hamzah Fansyuri, Nur al-Din al-Raniri atau Naruddin al-Raniri, Abdul al-Rauf, dan Sunan Bonang, buku suluk primbon, pengantar fikih dan tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Abdul ar-Rauf. Bersamaan dengan perkembangan ajaran tasawuf, muncullah tarekat-tarekat antara lain tarekat Qadariyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syattariyah, dan Rifai. Tarekat ialah jalan atau cara yang ditempuh oleh kaum sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karya sastra lain yang dihasilkan pada masa Islam antara lain Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Sejarah Melayu, Bustanus Salatin, dan Gurindam 12. Dilihat dari corak dan isinya, kesusastraan yang berkembang sejak kedatangan Islam di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama, hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang berisi berbagai macam peristiwa sejarah, keajaiban dan peristiwa yang tidak masuk akal, bahkan menjadi bagian terpenting walaupun sering berpangkal pada seorang tokoh sejarah ataupun berkaisar pada peristiwa sejarah. Misalnya Panji Inu Kertapati, hikayat Amir Hamzah, hikayat Bayan Budiman, hikayat Si Miskin, hikayat Bahtiar, dan hikayat Hang Tuah. Yang kedua, babat. Babat ialah cerita sejarah yang biasanya lebih berupa cerita daripada uraian sejarah, walaupun yang menjadi pola memang peristiwa sejarah. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah, silsilah atau salasila, dan tambo. Beberapa kitab babat diberi judul hikayat, misalnya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Salasila Perak, sejarah Melayu, babat Kianti, babat Tanah Jawi, dan sejarah negeri Kedah. Yang ketiga, suluk. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal tasawuf, sifatnya panteis. Manusia bersatu dengan Tuhan atau masyarakat Jawa mengenal sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali. Pada zaman Madya, muncul kepandaian pahat memahat menjadi terbatas pada seni ukir. Untuk seni hias, orang mengambil pola berupa daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis geometri. Sering juga terdapat pada Kala Makara dan Kala Marga, yaitu kijang menjadi pengganti makara. Hal itu sebenarnya kurang sesuai dengan peraturan Islam, namun dapat juga diterima karena tidak dirasakan sebagai pelanggaran. Begitu juga dengan gambar-gambar ular naga yang terdapat di sana-sini. Kedatangan Islam menambah lagi satu pola, yaitu huruf-huruf Arab. Pola itu seringkali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup, biasanya binatang dan bahkan juga untuk gambar wayang. Sebelum kebudayaan Islam memasuki wilayah Indonesia, sistem pemerintahan pada kerajaan di Indonesia mendapat pengaruh budaya Hindu-Buddha. Setelah agama Islam beserta kebudayaannya masuk dan berkembang di Indonesia, lambat laun berpengaruh terhadap sistem pemerintahan. Pada saat kedatangan Islam, di Indonesia sudah berkembang bandar-bandar perdagangan. Agama Islam mengalami perkembangan yang cepat melalui cara perdagangan, sehingga terbentuk masyarakat Islam. Semakin pesatnya pusat-pusat perdagangan dengan masyarakatnya yang beragama Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Perkembangan kehidupan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Sebenarnya, Kerajaan Samudra Pasai sudah ada sejak tahun 1128 dengan nama Kerajaan Samudra. Pendirinya adalah Nasimuddin Al-Kamil dari Mesir. Namun karena pusat pemerintahannya dipindah ke Pasai, lalu namanya diganti menjadi Samudra Pasai. Pada perkembangannya, kerajaan ini mengalami perubahan setelah dinasti Fatimah dikalahkan oleh dinasti Mamaluk. Dinasti Fatimah beraliran Syiah, sedangkan dinasti Mamaluk beraliran Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai juga mengalami perubahan dari Islam, aliran Syiah menjadi Islam aliran Syafi'i, ketika Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh 1285 hingga 1297. Sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Malik Al-Az-Zahir 1297 hingga 1302. Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan.
Kemudian tahta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Asy-Syahir II. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermadzhab Syafi'i sangat kuat imannya sehingga berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermadzhab Syafi'i. Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting yang banyak didatangi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia, misalnya Gujarat dan Persia. Akibatnya, pengaruh India dan Persia sangat besar di sana. Pedagang Cina juga datang ke sana untuk memasarkan dagangannya. Barang dagangan utama adalah lada yang menjadi bahan ekspor negara. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Pada abad ke-14, Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam dan tempat berkumpulnya ulama. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah berdirinya Kerajaan Malaka pada abad ke-15. Karena para pedagang Islam mulai memusatkan perdagangan mereka di Malaka. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Pedir. Kerajaan Aceh kemudian diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Aceh mencapai kebesaran pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, banyak pedagang dari daerah lain yang datang ke Aceh untuk membeli hasil buminya. Peninggalan kebudayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda, yaitu Masjid Baitur Rahman. Setelah Iskandar Muda wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Tata pemerintahan Aceh diatur dalam undang-undang yang disebut Adat Mahkota Alam. Berdasarkan tata pemerintahan tersebut, wilayah Aceh dibagi dalam wilayah Sagi dan wilayah pusat kerajaan. Setiap Sagi terdiri atas sejumlah mukmin dan dikepalai oleh Panglima Sagi yang disebut Hulu Balang Besar. Sebagai negara Islam, Aceh disebut sebagai Serambi Mekah karena Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dan untuk memperdalam Islam lebih dahulu belajar ke Aceh untuk mendapatkan dasar Islam yang kuat. Masyarakat Aceh dikelompokkan dalam golongan Teuku, yakni golongan masyarakat bangsawan, dan golongan Tengku, yakni golongan agama. Penghasilan kerajaan Aceh didapat dari penarikan pajak dan cukai, yang terdiri dari beberapa macam antara lain pajak pasar dan cukai intan. Dalam bidang sastra, Aceh banyak melahirkan tokoh-tokoh antara lain Syamsuddin Pasai, Hamzah Fansyuri, Naruddin Ar-Raniri, dan Abdul Ar-Rauf. Naruddin Ar-Raniri mengarang Bastanus Salatin, Taman Raja-Raja, dan Adat Istiadat Aceh serta ajaran Islam. Abdul Al-Rauf, disingkat Singkel atau Syekh Kuala, membuat tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Ia menentang aliran heterodoks, makhluk yang diciptakan sebagai penampilan dari penciptanya. Aliran yang dianutnya adalah aliran ortodoks, yakni Allah pencipta dan makhluk ciptaannya tidak dapat mengetahui keadaannya. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, tidak ada pengganti yang bijaksana sehingga menyebabkan kemunduran Aceh. Selain itu,
Mundurnya perdagangan Aceh akibat Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga pedagang Islam beralih ke Demak juga menyebabkan kemunduran Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jimbun atau Raden Patah. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini berkembang pesat adalah letaknya yang strategis serta terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur, serta mundurnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Dari aspek politik, dapat kita ketahui bahwa Raden Patah adalah keturunan Brawijaya, penguasa Majapahit. Setelah Raden Patah diangkat sebagai Bupati Demak Bintoro pada tahun 1500 Masehi, ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Kemudian setelah menjadi raja, ia memajukan perdagangan dan agama Islam. Demak menjadi negara maritim yang banyak dikunjungi oleh pedagang Islam. Terlebih setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pada tahun 1518, ia digantikan oleh Pati Unus, Pangeran Sabranglor. Pada masa pemerintahannya, ia melawan Portugis di Selat Malaka dengan 100 kapal. Akan tetapi, semuanya tidak berhasil. Sepeninggal Pati Unus, kekuasaan dipegang oleh Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, ia mengutus Fathahillah untuk menyerang Portugis di Selat Sunda. Dan ternyata telah terjadi persetujuan antara Portugis dan Pajajaran untuk mendirikan benteng Sunda Kelapa. Usaha Fathahillah untuk menguasai Sunda Kelapa pun berhasil. Di sana, ia mendirikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Banten diberikan kepada Hasanuddin putranya dan Cirebon diperintah sendiri. Namun akhirnya Fathahillah meninggalkan istana dan menjadi Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, wilayah Demak meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan dengan teratur. Kehidupan sosial pada saat itu diatur dengan hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi yang lama tidak ditinggalkan begitu saja. Dengan demikian, sistem kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak dapat dikatakan telah mendapat pengaruh Islam. Hasil-hasil budaya Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil budayanya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Demak. Masjid ini merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Masjid Demak selain kaya dengan ukir-ukiran yang bercirikan Islam, juga memiliki keistimewaan karena salah satu tiangnya dibuat dari pecahan-pecahan kayu atau tatal. Selain Masjid Demak, Sunan Kalijaga juga melakukan dasar-dasar perayaan sekaten. Perayaan itu digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar masuk Islam. Sekaten ini kemudian menjadi tradisi atau kebudayaan yang terus terpelihara sampai sekarang. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Trenggana, terjadi perebutan tahta dengan Arya Penangsang serta Hadiwijaya yang membawa keruntuhan Kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Berdirinya Kerajaan Pajang tidak lepas dari runtuhnya Kerajaan Demak pada tahun 1568. Pada mulanya, Arya Penangsang yang menguasai Demak berhasil dikalahkan oleh Jakatingkir. Oleh Jakatingkir, pusat Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang,
sebelah barat kota Solo. Sejak saat itu, berakhirlah Kerajaan Demak dan berdirilah Kerajaan Pajang. Adapun Demak pada saat itu dijadikan wilayah kadipaten yang diserahkan pada Arya Pangiri atau putra Sunan Prawoto. Pada waktu Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir memerintah Kerajaan Pajang, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi Bupati di Mataram sebagai balas jasa atas bantuannya mengalahkan Arya Penangsang. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, jabatan Bupati di Mataram diberikan kepada Sutawijaya, putra angkat Ki Ageng Pemanahan. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582, tahta Pajang menjadi rebutan antara Pangeran Benawa, putra Hadiwijaya, dan Arya Pangiri, menantu Hadiwijaya. Arya Pangiri merasa tidak puas dengan hanya menjabat sebagai Adipati Demak. Pangeran Benawa disingkirkan dan hanya dijadikan Adipati di Jipang. Selama berkuasa, Arya Pangiri banyak melakukan tindakan yang meresahkan rakyat, sehingga menimbulkan berbagai perlawanan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk menghimpun kekuatan dan merebut kembali tahta Pajang. Dalam hal ini, Pangeran Benawa bekerja sama dengan Sutawijaya. Akhirnya, Arya Pangiri dapat dikalahkan dan disuruh kembali ke Demak. Setelah Pajang kembali ke tangannya, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya. Hal ini dilakukannya karena Pangeran Benawa merasa tidak mampu memimpin Pajang yang begitu luas. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586. Berdirilah Kerajaan Mataram dengan Sutawijaya sebagai rajanya. Adapun Pajang dijadikan kadipaten dan Pangeran Benawa sebagai adipatinya. Yang kelima, Kerajaan Mataram. Sutawijaya menjabat sebagai raja pertama di Mataram 1589 hingga 1601 dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi perlawanan dari para bupati yang semula tunduk pada Mataram, misalnya Demak dan Pajang. Perlawanan juga datang dari daerah Surabaya, Madiun, Gresik, dan Ponorogo. Terjadinya perlawanan-perlawanan ini dikarenakan Senopati mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan di Mataram. Padahal pengangkatan dan pengesahan Sultan di Jawa biasanya dilakukan oleh wali. Selama berkuasa, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dapat dikuasainya. Akan tetapi, ia tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari raja-raja Jawa yang lain sebagai raja yang sejajar dengan mereka. Sepeninggal Panembahan Senopati, penggantinya adalah putranya Raden Mas Jolang. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan usaha ayahnya meluaskan wilayah kekuasaan Mataram. Akan tetapi, ia tidak sekuat ayahnya sehingga tidak mampu memperluas wilayahnya dan wafat di daerah Krapyak. Oleh karena itu, ia diberi gelar Panembahan Sedokrapyak. Pengganti Mas Jolang adalah putranya, Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyarakusuma. Ia bergelar Sultan Agung Senopati ing Alongko Sayyidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung berusaha menyatukan Pulau Jawa. Mataram berhasil menundukkan Tuban dan Pasuruan, Surabaya, dan Belambangan. Hasil ekspansi ini membuat wilayah Mataram semakin luas. Setelah Sultan Agung wafat, tidak ada raja pengganti yang memiliki kecakapan seperti Sultan Agung.
Bahkan ada raja yang menjalin kerjasama dengan VOC. Akibatnya banyak terjadi pemberontakan, misalnya pemberontakan Adipati Anom yang dibantu Kraeng Galengsung dan Monte Merano, pemberontakan Raden Kajoran, serta pemberontakan Trunojoyo. Dalam menghadapi pemberontakan tersebut, Raja-Raja Mataram, misalnya Amangkurat I dan II, meminta bantuan VOC. Hal inilah yang menyebabkan Raja-Raja Mataram semakin kehilangan kedaulatan. Setelah wafat pada tahun 1703, Amangkurat II digantikan oleh putranya, yaitu Sunan Mas Amangkurat III. Pengangkatan Amangkurat III ditentang oleh Pangeran Puger, adik Amangkurat II atau paman Amangkurat III. Akibatnya terjadi Perang Mahkota I yang dimenangkan oleh Pangeran Puger yang dibantu oleh VOC. Setelah naik tahta, Pangeran Puger bergelar Pakubuwono I. Adapun Sunan Mas Amangkurat III melarikan diri ke daerah pedalaman Malang. Pada waktu Pakubuwono I wafat, tahta kerajaan diganti oleh putra mahkota, Sunan Prabu Mangkunegara yang bergelar Amangkurat IV. Pada masanya berkobar Perang Mahkota II. Selain Pangeran Diponegoro, nama yang kebetulan sama dengan Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda pada abad ke-19, dan Pangeran Dipasanta, keduanya putra Pakubuwono I dari Selir. Memberontak pula Pangeran Purboyo, Pangeran Blitar, dan Arya Mataram. Pada tahun 1723, pemberontakan tersebut dapat dibadamkan berkat bantuan VOC. Setelah Amangkurat IV, tahta selanjutnya dipegang oleh Pakubuwono II. Masa pemerintahannya 1727 hingga 1749 merupakan babak terakhir sejarah Kerajaan Mataram. Pada masanya terjadi Perang Mahkota III. Raden Mas Said, putra Mangkunegara yang bersekutu dengan Pangeran Mangkubumi, mengadakan pemberontakan terhadap Pakubuwono II. Seperti halnya Perang Mahkota I dan II, Perang Mahkota III ini pun melibatkan campur tangan VOC. Bahkan sebelum Pakubuwono II wafat, kekuasaan Mataram telah diserahkan kepada VOC. Pengganti Pakubuwono II adalah putranya Adipati Anom yang bergelar Pakubuwono III. Pada masa pemerintahannya diadakan perjanjian Giyanti antara Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Hasilnya, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dengan Pakubuwono III sebagai rajanya, dan Kesultanan Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I sebagai rajanya. Perkembangan selanjutnya, Raden Mas Said dan Pakubuwono III menandatangani Perjanjian Salatiga 1757 yang isinya Raden Mas Said mendapatkan sebagian daerah Kesunanan Surakarta yang kemudian dikenal dengan nama Mangkunegara. Dengan demikian, wilayah Mataram terbagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Yang keenam, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Fathahillah 1527. Semula, Banten merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian Banten direbut dan diperintah oleh Fathahillah dari Demak. Pada tahun 1552, Fathahillah menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin. Fathahillah sendiri pergi ke Cirebon dan berdakwah di sana sampai wafat. Ia dimakamkan di desa Gunung Jati. Oleh karena itu, ia disebut Sunan Gunung Jati. Di bawah pemerintahan Hasanuddin,
Banten mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan. Setelah wafat, Hasanuddin digantikan oleh putranya Panembahan Yusuf 1570 hingga 1580. Pada masa pemerintahannya, Pajajaran berhasil ditaklukkan 1579. Panembahan Yusuf wafat pada tahun 1580 dan digantikan oleh putranya Maulana Muhammad. Pada masa pemerintahannya, datanglah Belanda. Ia menyambut kedatangan Belanda dan oleh Belanda, ia diberi gelar Ratu Banten. Sepeninggal Ratu Banten, pemerintahan dipegang oleh Abdul Mufakir yang masih kanak-kanak. Ia didampingi oleh walinya, Pangeran Rana Menggala. Pada tahun 1640, Abdul Mufakir diganti oleh Abu Mail Ahmad. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Abdul Fattah yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa 1651 hingga 1682. Pada masa pemerintahannya, Banten mencapai kejayaan. Sultan Ageng mengadakan pembangunan seperti jalan, pelabuhan, pasar, masjid yang pada dasarnya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Banten. Namun sejak VOC turut campur tangan dalam pemerintahan Banten, kehidupan sosial masyarakatnya mengalami kemerosotan. Keadaan semakin memburuk ketika terjadi pertentangan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji, putranya dari Selir. Pertentangan ini berawal ketika Sultan Ageng mengangkat Pangeran Purbaya sebagai putra mahkota. Pengangkatan ini membuat iri Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji memihak VOC. Bahkan, dia meminta bantuan VOC untuk menyingkirkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya. Sebagai imbalannya, VOC meminta Sultan Haji untuk menandatangani perjanjian pada tahun 1682 yang isinya antara lain Belanda mengakui Sultan Haji sebagai Sultan di Banten. Banten harus melepaskan tuntutannya atas Cirebon. Banten tidak boleh berdagang lagi di daerah Maluku. Hanya Belanda yang boleh mengekspor lada dan memasukkan kain ke wilayah kekuasaan Banten. Cisadane merupakan batas antara Banten dan Belanda. Perjanjian tersebut mengakibatkan Banten berada pada posisi yang sulit karena ia kehilangan perannya sebagai pelabuhan bebas sejak adanya monopoli dari Belanda. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh VOC, sedangkan Pangeran Purbaya dapat meloloskan diri setelah menjadi tawanan Belanda selama 8 tahun. Sultan Ageng wafat pada tahun 1692. Adapun Pangeran Purbaya tertangkap oleh Untung Suropati, utusan Belanda, dan wafat pada tahun 1689. Selanjutnya, Kerajaan Goa-Talo. Pada awalnya, Kerajaan Goa-Talo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Goa-Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Dato' Ri, Badang, dan Dato' Sulaiman, Sultan Alauddin, Raja Goa, masuk Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Goa-Talo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Dengan pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Ia berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidore.
Di Maluku terdapat dua kerajaan yang berpengaruh, yakni Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terdiri dari persekutuan 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, Ambon, disebut Uli 5. Sebagai pemimpinnya adalah Ternate. Adapun Tidore terdiri dari 9 satuan negara, disebut Uli Siwa, yang terdiri dari Makian, Jailolo, dan daerah antara Halmahera sampai Iran. Kedatangan Islam ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14, Islam sudah masuk daerah Maluku. Raja Ternate ke-12, Molo Mateya, bersahabat karib dengan orang Arab yang memberi petunjuk mengenai cara membuat kapal. Raja yang benar-benar memeluk Islam adalah Zainal Abidin. Ia mendapat ajaran Islam dari Sunan Giri. Kekuasaan Ternate dan Tidore mencakup pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Penghasilan utamanya adalah cengkih, pala, dan rempah-rempah dan ramuan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa. Pengaruh penyebaran agama Islam. Pengaruh Islam terhadap sistem kekuasaan dan hukum. Pengangkatan raja. Sistem pengangkatan raja pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tetap tidak mengabaikan cara pengangkatan raja seperti pada masa sebelum Islam. Berdasarkan Himpunan Hukum Adat Aceh yang tercantum dalam Adat Makuta Alam yang disusuri secara lengkap pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pengangkatan dan penobatan sultan sebagai berikut. Menurut lembaran sejarah adat yang berdasarkan hukum atau syara, dalam pengangkatan sultan haruslah semufakat hukum dengan adat. Oleh karena itu, waktu sultan dinobatkan, sultan berdiri di atas tabal. Ulama yang memegang Al-Quran berdiri di kanan. Perdana Menteri yang memegang pedang berdiri di kiri. Raja-raja pertama pada masa permulaan kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Cirebon, Banten. Umumnya waktu penobatan dilakukan oleh para wali songo yang diketuai oleh Sunan Ampel Denta. Sunan Gunung Jati yang menjadi raja pertama di Cirebon telah mendapat restu dari Dewan Wali 9 dan diberi gelar Raja Pendeta yang menguasai Tatar Sunda. Ketika para wali berkumpul di Demak untuk merencanakan perkawinan Pangeran Hasanuddin dengan Putri Demak, beberapa saat kemudian Pangeran Hasanuddin dinobatkan menjadi raja di Banten. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.